wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dosen Dr. Ari Dwi Astono, SPD MMMH, selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan bisnis. Dan perkenalkan, nama saya Aryasta Intan Nurjanah dengan NIM 14072420066 dari akuntansi C. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis SWOT dalam manajemen pemasaran. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats di dalam suatu perusahaan. Analisis ini berguna untuk menentukan strategi dan arah perusahaan pada masa depan serta melakukan perencanaan strategis sebelum menjalankan aktivitas bisnis. SWOT merupakan singkatan dari kombinasi 4 faktor yang terdiri dari yang pertama ada strength atau kekuatan. Analisis ini terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Menganalisis kelebihan yang dimiliki perusahaan. Contohnya itu seperti segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi yang strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih mengutamakan keunggulan perusahaan. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan, yakni analisis terhadap unsur kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dengan melakukan perbandingan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki oleh perusahaan kita. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu analisis terhadap unsur peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu analisis terhadap unsur ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Misalnya kayak banyaknya pesaing, ketersediaan sumber, dan jangka waktu minat konsumen. Sejarah analisis SWOT. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert H. Humbert pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute atau CRI di California, US yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Humbert dan timnya mengumpulkan data dari sekitar 100 perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Hasil analisis tersebut menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung memiliki kekuatan internal serta peluang eksternal yang baik. Mereka juga menemukan bahwa perusahaan yang kurang sukses cenderung memiliki kelemahan internal dan ancaman eksternal yang kuat. Humbert dan timnya mengembangkan analisis SWOT berdasarkan hasil penemuan ini. Analisis SWOT kemudian diterapkan sebagai metode mengevaluasi kinerja perusahaan dan menentukan strategi masa depan. Tujuan analisis SWOT. Tujuan utama analisis SWOT yaitu menemukan aspek krusial dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dialami oleh suatu perusahaan yang berguna untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, membangun peluang lebih baik, serta menghindari ancaman yang mungkin terjadi pada masa depan. Selanjutnya, ada manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT bermanfaat untuk melihat beberapa topik yang sedang dihadapi perusahaan melalui 4 sisi yang berbeda. Analisis SWOT biasanya menghasilkan beberapa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan yang sudah dimiliki perusahaan sehingga perusahaan dapat menambah profit dari peluang yang dimiliki. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki perusahaan dan menghindari ancaman yang akan dihadapi perusahaan nantinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada faktor internal.
adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness dari perusahaan itu sendiri. Faktor ini dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua itu ada faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa ancaman atau threats dan peluang atau opportunity yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh manajemen pemasaran. Saatnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita? 2. Apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya? Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada kesempatan apa yang dapat kita lihat. Yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita. Yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Hal apa saja yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita. Langkah-langkah penerapan analisis SWOT. Yang pertama, tentukan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu mencari identitas kekuatan atau strength, identitas kelemahan atau weakness, identitas peluang atau opportunities, identitas ancaman atau threats. Setelah itu, kita membuat matriks SWOT. Selanjutnya, buat rencana aksi untuk menerapkan strategi. Di sini saya akan ngasih contoh kasus pada analisis SWOT, yaitu bisnis salad buah lumer. Kasusnya adalah sebagai berikut. Usaha salad buah lumer dijual di layanan e-commerce dan terdapat persaing bisnis usaha salad buah lainnya. Keinginan dari pemilik usaha tersebut adalah mengembangkan bisnis dari salad buah lumer dalam menghadapi pesaing bisnis usaha salad buah lainnya. Nah, langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Tujuannya yaitu mengembangkan bisnis dari salad buah lumer. Langkah yang kedua yaitu menentukan elemen-elemen SWOT. 1. Ada strength atau kekuatan. Yang pertama, makanan sehat dan mengandung berbagai vitamin. Yang kedua, produk terjamin dan harga terjangkau. Yang ketiga, penyajian sederhana dan cepat. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga buah berdasarkan musim. Yang kedua, harga pasar yang kompetitif. Yang ketiga, ketersediaan buah terbatas. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu menjadi pilihan untuk menikmati salad buah melalui pesanan lokal. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan petani lokal atau pemasok buah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat tentang kesehatan. Yang keempat yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan usaha serupa. Yang kedua, perubahan tren. Yang ketiga, naiknya harga bahan pembuatan salad buah lumer. Langkah ketiga yaitu kita membuat matriks SWOT. Dari gabungan elemen strength dan opportunities itu akan menghasilkan strategi SO, yakni yang pertama meningkatkan kesadaran kesehatan dengan promosi yang tepat dan menarik perhatian masyarakat pada pentingnya pola hidup sehat. Yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan kualitas harga yang terjangkau oleh masyarakat. Gabungan elemen weakness dengan elemen opportunities akan menghasilkan strategi WO,
yaitu yang pertama, menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk memastikan pasokan buah yang stabil dan berkualitas. Yang kedua, memberikan promosi khusus untuk produksi berbasis buah musiman, sehingga harga tetap kompetitif. Gabungan antara elemen trade dengan elemen ancaman atau trade, yaitu akan menghasilkan strategi ST, yakni satu, mempertimbangkan untuk menggunakan bahan lokal yang lebih terjangkau untuk mengurangi biaya yang mendukung komoditas. Yang kedua, mengelola pemasok dan bahan baku dengan baik dapat mengurangi dampak kenaikan harga. Selanjutnya ada gabungan elemen weakness dengan threats atau ancaman akan menghasilkan strategi WT, yakni satu, meninjau dan optimalkan biaya operasional untuk meminimalisir efek dari kenaikan harga bahan pembuatan salad buah lumer. Yang kedua, menawarkan layanan pengiriman yang cepat dan efisien untuk mengoptimalkan daya saing di pasar. Selanjutnya, langkah keempat itu memilih salah satu strategi yang dapat menyelesaikan tujuan. Berdasarkan kuadran SWOT tersebut, maka strategi yang diterapkan pada pengembangan usaha salad buah lumer adalah strategi SO atau Strengths and Opportunities yang meningkatkan kesadaran kesehatan dengan promosi yang tepat dan menarik perhatian masyarakat pada pentingnya pola hidup sehat dan mempertahankan atau meningkatkan kualitas harga yang terjangkau oleh masyarakat. Strategi SO atau Strengths and Opportunities mencoba memanfaatkan keunggulan dalam produk salad buah lumer untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi SO dapat diartikan sebagai strategi dalam usaha pengembangan salad buah lumer di masa mendatang agar memiliki dampak positif terhadap keberhasilan bisnis. Jadi, kesimpulannya yaitu dengan menganalisis faktor-faktor ini, organisasi dapat mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk memaksimalkan kekuatan mereka, mengurangi kelemahan, menangkap peluang, dan mengatasi ancaman. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.